Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, khususnya ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ibu-ibu yang Allah muliakan, kita kembali berkumpul bersua di majelis yang semoga Allah berkahi ini dalam rangka beribadah kepada Allah, dalam rangka bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah terima amal ibadah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita wanita yang jauh lebih baik. Semoga ilmu kita benar-benar bermanfaat, bukan hanya teori, tapi bisa merubah kehidupan kita, memperbaiki ibadah kita, amal soleh kita, dan dampaknya nanti ke anak-anak kita. Karena kesolehan ibu itu sangat berpengaruh ke kesolehan anak-anak. Di Irak dulu itu ada seorang wanita soleha bernama Munibah. Abu Ayyash rahimahullahu ta'ala tuh, Abu Ayyash Al-Qattan itu menyampaikan bahwa sosok ini tuh sosok yang sangat rajin beribadah, sosok yang sangat soleha, sosok yang bukan hanya belajar tapi mengamalkan ilmunya. Nama beliau Munibah. Dan salah satu hal yang sangat menarik bahwa beliau itu punya anak perempuan, dan anak perempuan beliau jauh lebih hebat ibadahnya daripada beliau. Jadi anak perempuannya itu jauh lebih hebat ibadahnya daripada beliau, daripada sang ibu. Bahkan Al-Hasan itu sering melihat si anak perempuan ini, fata'ajjaba min ibadatiha ala hadatsatiha. Diriwayatkan itu Al-Hasan tuh kagum sekali dengan ibadah si anak perempuan ini, padahal masih belia. Kata Al-Hasan, kok bisa masih belia ibadahnya kayak begini gitu, kok bisa masih belia tapi ibadahnya tuh luar biasa. Dan hadirin Allah muliakan, hebatnya ibadah sang anak itu nggak bisa dipisahkan dari bibit unggul gitu. Emang ibunya ini luar biasa. Jadi anaknya Allah kasih taufik lebih hebat lagi daripada ibunya. Dan ibu mana yang tidak bercita-cita seperti itu? Ibu mana yang tidak ingin anaknya lebih soleh daripada beliau? Ibu mana yang tidak ingin anaknya lebih bertakwa dari dirinya? Ibu mana yang tidak ingin anaknya lebih alim atau alimah daripada dirinya? Ibu mana yang tidak ingin anaknya lebih bagus bacaan Qur'annya daripada dirinya? Itu cita-cita seluruh ibu. Maka mulailah dari diri kita. Mulailah dari diri kita. Dan solehnya anak kita itu seperti kita yang kita yang beribadah langsung. Al-waladu min kasbi abih, atau kama qala Nabi SAW bersabda, atau kama qala, anak itu hasil usaha orang tua. Makanya ketika seseorang wafat, maka seluruh ibadahnya terputus kecuali beberapa hal. Diantaranya adalah waladun solihun yad'ulah, anak yang soleh senantiasa mendoakan dirinya. Kenapa? Karena anak yang soleh adalah bagian dari diri seseorang, dan itu yang kita inginkan. Maka kalau kita ingin anak kita soleh atau soleh, bahkan lebih soleh dari kita, mulai dari diri kita. Jadi mungkin kita wafat
dalam kondisi yang masih jauh dari kekurangan, jauh dari kesempurnaan, masih banyak kekurangan, masih banyak kekhilafan, masih belum ideal, masih belum hebat atau jago dalam ilmu, tapi paling tidak kita wafat dalam posisi perintis kebaikan untuk keturunan-keturunan kita. Kita wafat dalam posisi sudah menanam bibit gitu loh, bukan membiarkan lahan itu kosong, tapi kita nanam bibit, sehingga walaupun seseorang itu meninggal, tapi kalau bibitnya sudah ketanam, insya Allah tumbuh. Jadi selalu bicara jangka panjang, jangan bicara aduh kayaknya aku tuh nggak punya harapan lagi Pak Ustadz, usia udah begini gitu loh, anak juga udah besar-besar gitu, aku nggak mungkin lah gitu, padahal aku pengen banget ngafalin Quran, aku pengen banget bisa baca Quran, tapi umurku udah 60 tahun. Hadirin, nggak ada kata terlambat, itu yang pertama. Yang kedua, mulai. Kalaupun bukan kita, anak kita. Tapi anakku juga udah dewasa nih Pak Ustadz, agak sulit. Oke, kalau bukan anak kita, cucu kita. Dan itu pun kalau misalnya anak kita nggak respon, banyak anak dapat hidayah dari orang tuanya. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, ini pelajaran lah bagi kita. Dan ibadah sampai dikagumi oleh Al-Hasan, itu kan luar biasa ibadahnya. Al-Hasan sampai kagum rahimahullah. Jadi itu yang mungkin perlu kita camkan. Semoga Allah kasih taufik kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Dan ingat bahwa ini bukan tentang kita, ini tentang anak-anak kita. Dan anak yang baik itu seringkali dimulai dari orang tuanya. Orang tuanya memulai, orang tuanya merintis, lalu dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Semoga Allah memberikan kita ilmu nafi, amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita akan kembali bersama Al-Wabilus Shayyib, buah karya Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan kita sedang menjelaskan bahwa kita nggak akan istiqomah kecuali dengan hati kita yang istiqomah, ibu-ibu dan jamaah. Dan hati ini nggak akan istiqomah sampai kita memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai kita memuliakan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai kita bukan hanya mengerjakan tapi memuliakan. Dan kita sudah jelaskan bahwa salah satu bentuk memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, memuliakan perintah dan larangan, adalah kita semangat mengerjakan perintah dan menjauhi larangan walaupun kita belum tahu hikmahnya apa. Karena bedakan antara tidak tahu dan tidak ada. Orang yang memuliakan Allah, yang yakin Allah maha mulia, Allah maha berilmu, Allah maha bijaksana, maka dia akan yakin bahwa setiap perintah dan larangan Allah pasti ada hikmah, terlepas dia tahu atau dia tidak tahu. Dan ketika dia belum tahu, dia tidak malas untuk mengerjakan itu, tidak berubah semangatnya, karena dia tahu dia seorang makhluk yang penuh kekurangan. Ya wajar kalau yang penuh kekurangan nggak nangkep apa hikmah dari perintah dan larangan tersebut. Tapi bukan berarti tidak ada hikmah di balik
perintah dan larangan itu. Cuma jadi masalah kita ini penuh kekurangan. Yang penuh kekurangan pasti banyak masalah dalam memahami, dalam mencerna, dalam membaca, dalam melihat. Maka ketika sudah ada perintah dan perintah itu valid dari dalil yang sahih, dan juga ini keterangan para ulama kita, keterangan para sahabat, keterangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama-ulama kita, maka kita kerjakan. Walaupun kita belum mengerti hikmahnya, dan insya Allah dengan kita mengerjakan, kita tetap mendapatkan hikmah tersebut. Kita tetap mendapatkan hikmah tersebut. Saya ingin tanya, emangnya ketika anak kita yang TK masuk ke sebuah TK, dia ngerti fasilitas TK itu, apa yang dia dapatkan secara utuh gitu? Kan dia nggak ngerti, karena dia masih kecil. Yang waktu survei, waktu waktu ketemu sama pihak sekolah, lalu deal sama pihak sekolah, itu kan orang tuanya. Orang tua yang tahu bahwa anak kita yang TK akan dapat akan dapat sarapan di sekolah, misalnya dapat makan siang, ada yang dapat tablet, ada yang dapat ini segala macam. Tapi dia nggak ngerti. Nah, ketika dia nggak ngerti, dia masuk TK itu, kira-kira apakah dia tetap dapat fasilitas yang sudah disepakati? Pasti dapat, walaupun dia nggak tahu. Oh, aku dapat ini ya, iya kamu dapat ini. Oh, makasih, alhamdulillah. Atau anak SD lah kalau bukan TK. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, yakinlah bahwa setiap amalan itu ada hikmahnya. Tugas kita menjalani dan yakin. Lalu berikutnya Ibnu Qayyim memberikan sebuah contoh yang sangat penting. Kata beliau rahimahullah, fa inna Allah azza wa jalla syara'a salawatil khamsa iqamatan li dzikrihi wasti'malan lil qalbi wal jawari wal lisani fil ubudiyah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika mensyariatkan salat 5 waktu atau ibadah salat secara umum, salat 5 waktu, lalu salat 5 waktu ada salat-salat sunnah, tujuannya iqamatan li dzikrihi, dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wasti'malan lil qalbi wal jawari wal lisani fil ubudiyah, dan tujuan salat itu agar hati kita, fisik kita, lisan kita itu semuanya terlibat dalam beribadah dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi agar dalam hidup itu kita tuh menggunakan fisik kita, badan kita, lisan kita, hati kita untuk beribadah. Untuk beribadah. Jadi beliau memberikan contoh dengan sholat. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sholat 5 waktu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Iqamatan li dzikrillah. Menegakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menggunakan hati, tubuh dan lisan dalam beribadah, dalam ubudiyah. Jadi dalam beribadah itu bukan hanya lisan aja. Di sana ada ruku, ada sujud, ada berdiri, ada i'tidal. Berarti tubuh itu digunakan, tubuh itu dikasih peran untuk beribadah. Dan bukan hanya tubuh dengan lisan, hati pun harus ikhlas, hati pun harus khusyuk ketika sholat, hati pun harus tadabbur dengan ayat yang dia baca. Berarti hati juga harus terlibat dalam beribadah, hati pun harus terlibat dalam ubudiyah. Jadi semua terlibat, hati terlibat, anggota tubuh terlibat, dan lisan terlibat. Maka semua diberikan peran untuk beribadah, yang merupakan tujuan dari penciptaan seorang hamba. Tujuan dalam penciptaan seorang hamba. Fawudi'atis salatu ala akmali maratibil ubudiyah. Maka salat itu tidak heran menjadi
ranking atau berada di ranking tertinggi dari penghambaan, ranking tertinggi dalam penghambaan dan peribadatan yang paling sempurna, yang paling sempurna. Kenapa demikian? Karena sekali lagi, hadirin Allah muliakan, semuanya aktif gitu loh dalam sholat, semuanya aktif. Beda dengan ibadah-ibadah lain. Misalnya kita baca zikir pagi petang, itu bisa jadi kita nggak menggunakan tubuh kita menggunakan lisan kita sama hati kita. Tapi kalau sholat semuanya aktif. Kita takbiratul ihram pakai tangan, lalu kita ruku gitu loh, semua sendi kita gerakkan, punggung kita luruskan, kepala mata kita arahkan, tangan kita minta untuk mencengkram lutut atau jari-jari kita. Lalu ketika sujud, ketika duduk di antara dua sujud, ada duduk iftirash, ada duduk tawarruk, semua dilibatkan. Jari-jari kaki pada saat sujud, pada saat duduk di antara dua sujud, semua dilibatkan. Semua punya peran dalam beribadah, semua punya peran dalam ubudiyah, semua punya peran dalam menghamba kepada Allah. Lisan kita, anggota tubuh kita, dan hati kita. Dan itulah tugas, dan itulah tujuan penciptaan kita. Makanya Allah berfirman dalam surat Thaha ayat 14, wa aqimis salata li dzikri, wa aqimis salata li dzikri, dan tegakkan salat. Apa tujuannya? Untuk mengingatku, kata Allah, untuk berzikir kepadaku, untuk berzikir kepadaku. Wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi salat itu disyariatkan agar kita ingat sama Allah, agar kita ingat sama Allah, bukan hanya sekedar takbiratul ihram tanpa makna, bukan hanya sekedar sujud tanpa makna, bukan hanya sekedar ruku tanpa makna, tapi kembali ke salat. Wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku, untuk mengingatku. Dan mengingat Allah bukan hanya di zikir lisan. Makanya Allah mengatakan mengingat Allah itu diantaranya ketika kita mau maksiat, kita ingat Allah maha lihat kita. Kita ingat Allah SWT mendengar kita. Alam ya'lam bi anna Allah yara, tidakkah dia tahu Allah maha melihatnya? Alam ya'lam bi anna Allah yara, tidakkah dia tahu Allah maha melihatnya? Makanya tidak heran kalau orang yang benar-benar sholat dengan utuh, maka yang terjadi adalah apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Apa kata Allah SWT dalam surat Al-Ankabut ayat 45? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Salat itu, hadirin, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
Makanya Ibnu Abbas mengatakan, hadirin, Ibnu Abbas menjelaskan kepada kita, beliau mengatakan, catat baik-baik, man lam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar lam tazidhu minallahi illa bu'dah. Barang siapa yang salatnya tidak mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar, maka salatnya tidaklah membuat dia dekat kepada Allah, melainkan semakin menjauhkan dia kepada Allah. Jadi kalau salatnya nggak mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar, maka itu istidraj. Setiap salat dia semakin jauh sama Allah. Setiap salat dia semakin jauh sama Allah. Setiap salat dia semakin jauh kepada Allah. Setiap salat dia semakin jauh kepada Allah. Setiap salat dia semakin jauh kepada Allah. Loh, kok bisa semakin salat semakin jauh kepada Allah? Karena salatnya hanya gerakan, salatnya hanya bacaan, salatnya bukan untuk mengingat Allah. Wa aqimis salata li dzikri, dan tegakkanlah salat, dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi hadirin Allah muliakan, salatlah dalam arti yang sesungguhnya. Dan perlu kita ingat bahwa salat yang mencegah perbuatan keji dan mungkar adalah salat yang benar-benar kita ingat sama Allah, ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita ingat sama Allah, kita nggak berani macam-macam. Hadirin Allah muliakan, ada beberapa orang ya, itu apa, dia kuliah atau dia ngadu nasib gitu, atau bahasa kita kan di kota, sebuah kota atau negara, atau dia kuliah, terus udah diajak maksiat nih sama temennya, dan jarak antara dia dengan maksiat tuh tinggal sebentar lagi udah. Itu dia bisa, dan kasus seperti ini bukan hanya satu dua, ada banyak. Itu bisa dibatalin maksiatnya karena di last minute itu dia ingat ibunya, dia ingat bapaknya. Bapak saya ini jual sawah agar saya bisa belajar di sini, lalu saya malah maksiat, dia cancel. Enggak, aku nggak ikutan. Dia ingat tatapan ibunya ketika melepas dia untuk berjuang di Jakarta misalnya, atau untuk kuliah di sebuah kota. Dia udah ingin, syahwatnya udah pengen maksiat, udah tinggal ya. Begitu dia mau maksiat, dia ingat sama ibunya, tatapan wajah ibunya, dia nggak lupa itu. Akhirnya dia cancel. Itu ingat orang tua. Falillahil matsalul a'la. Apalagi kalau orang tuh benar-benar ingat Allah. Padahal orang tua juga nggak tahu kalau dia maksiat di malam itu. Dan memang nggak akan pernah tahu. Ada banyak, ya kita nggak usah bicara orang lain lah gitu loh. Ada di antara kita yang waktu
waktu remaja atau muda itu melakukan sesuatu sampai orang tuanya meninggal, orang tuanya nggak pernah tahu anaknya pernah lakukan itu. Tapi pertanyaannya, emangnya Allah nggak tahu, hadirin? Allah Maha tahu. Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia mengetahui Allah Maha melihatnya? Bukankah Allah As-Sami'ul Basir yang Maha mendengar lagi Maha melihat? Maka kalau kita benar-benar hidup dengan zikrullah, dengan mengingat Allah, benar-benar kita akan stop di hadapan kemungkaran dan kekejian. Kemungkaran dan kekejian. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Lalu setelah itu apa bunyi atau apa firman Allahnya? Wala dzikrullahi akbar. Wala dzikrullahi akbar. Dan mengingat Allah itu lebih besar daripada mengingat Allah lebih besar daripada ibadah-ibadah yang lain. Hadirin Allah muliakan, jadi mengingat Allah itu lebih besar daripada ibadah-ibadah yang atau ketaatan-ketaatan yang lain. Apa maksudnya? Dan ada lebih dari satu keterangan para ulama kita. Di antara maknanya bahwa itu tadi, bahwa sholat itu tujuannya untuk mengingat Allah, dan itu yang paling besar. Karena kita mengingat Allah dengan hati kita, dengan lisan kita, dan dengan tubuh kita. Dan kalau kita mengingat Allah, dijelaskan sebagian ulama tafsir, Allah akan mengingat kita. Dan ketika Allah mengingat kita, kita yang hina ini, hadirin. Kita yang rendah, kita yang banyak khilaf, kita yang banyak kekurangan, kita yang berdosa, kita yang butuh ampunan, kita yang semakin berumur semakin lemah, kita yang semakin berumur semakin mengalami pengkeroposan tulang, kita yang semakin berumur semakin kurang dalam daya ingat, kita yang semakin berumur semakin beruban sebagai tanda bahwa di dunia ini tidak kekal, kita yang semakin berumur ini semakin gak kuat dan gak berdaya. Lalu Allah mengingat kita, Allah ingat kita, hadir. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa saat Allah mengingat kita itu lebih besar daripada pada saat kita mengingat Dia Subhanahu wa ta'ala. Karena pada saat kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu hamba mengingat Rabbnya. Itu sebuah keharusan, hadirin.
Ketika yang lemah itu mengingat yang maha kuat, yang sangat kerdil, sangat kecil itu mengingat yang maha berkuasa, yang bodoh mengingat yang maha berilmu. Ketika rakyat mengingat rajanya atau mengingat presidennya, itu hal yang wajar. Tapi menjadi yang begitu sangat spesial adalah ketika sang raja atau presiden mengingat rakyatnya. Itu kan yang membuat seorang rakyat jadi terharu biru. Ternyata beliau ingat sama saya ya. Gak nyangka. Itu manusia dengan manusia, hadirin. Lalu bagaimana dengan Rabbul Alamin? Bagaimana dengan fa'alul lima yurid? Rabbnya alam semesta yang melakukan apa yang ia inginkan subhanahu wa ta'ala. Nggak ada yang bisa mencegah. Allahumma la mani'a lima a'tait, yang apabila ingin memberikan sesuatu nggak ada yang bisa mencegah dia subhanahu wa ta'ala. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan kalau Allah mencegah nggak ada yang bisa ngasih, nggak ada yang bisa akses. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Anda punya backingan, Anda punya kekuasaan, Anda punya kedudukan seperti apapun, nggak ada manfaatnya di hadapan Rabbul Alamin. Dan Rabb subhanahu wa ta'ala mengingat kita. Wala dzikrullahi akbar. Maka pada saat Allah mengingat kita itu jauh lebih spesial, lebih besar, lebih mulia daripada pada saat kita mengingatnya subhanahu wa ta'ala. Dan kalau Allah sudah mengingat kita, hadirin, yang punya surga, yang punya neraka, kalau ingat kita itu bagaimana hasilnya? Yang memberikan nikmat kubur kalau sudah mengingat kita, mungkinkah kita akan sengsara di dalam kubur? Malik Yaumiddin, rajanya hari kiamat, kalau sudah mengingat kita, kira-kira kita akan terpanggang tidak di hari kiamat? Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, wala dzikrullahi akbar. Kalau kita ingat sama Allah, Allah akan ingat kita. Dan itu lebih besar. Dan itu akan membuat kita istiqomah, membuat kita akan menjadi lebih baik, dan membuat kita semakin ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dalam maupun di luar sholat. Maka ingatlah sama Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah ingat sama kita. Masih ingat firman Allah surat Al-Baqarah 152, fadhkuruni adzkurkum, maka ingatlah aku, niscaya aku akan ingat kalian. Washkuruli wa la takfurun, dan bersyukurlah kepadaku dan jangan kalian kufur nikmat. Ingat sama aku akan ingat kalian. Allah Subhanahu wa ta'ala kalau sudah ingat kita, semua akan dimudahkan, semua akan dilancarkan, semua akan diset, semua akan diperbaiki. Karena itu semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Ibnu Qayyim. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz, keluarga, tim, seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Mohon nasihatnya Ustadz, bagaimana panduannya bagi para orang tua dari anak berkebutuhan khusus untuk bisa tetap mendidik anak-anaknya agar kelak menjadi bibit yang bisa tumbuh sebagai amal jariah meski orang tuanya sudah meninggal kelak. Syukran jazakallahu khairan Ustadz. Terima kasih. Pertama, setiap kasus kan berbeda ya, kebutuhan khususnya itu seperti apa, terus juga stadiumnya juga berbeda. Intinya adalah fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semaksimal kalian. Intinya adalah jaga amanat sebagai amanat, perbanyak doa, perbanyak minta pertolongan kepada Allah.
ngemis sama Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu goals kita itu sesuai dengan apa yang Allah kasih ke kita aja. Jadi kalau memang anak kita memang nggak bisa seperti anak yang lain gitu loh, ya udah nggak usah nuntut atau nggak perlu terbebani untuk jadikan anak kita seperti anak-anak yang lain, nggak usah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kalau kemampuan anak kita, kalau kita gunakan angka, kemampuan anak kita paling maksimal 4, nggak usah paksa anak kita dapat nilai 8. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semaksimal kalian. Kalau maksimalnya 4, ya 4 aja. Seringkali yang membuat kita terbebani, terpuruk, sedih, itu karena kita ingin melebihi apa yang sudah menjadi batas maksimal. Allah tuh nggak zalim. Allah akan tanya sesuai dengan apa yang Allah kasih ke kita. Tsumma la tus'aluna yawma idzin 'anin na'im. Maka kalian akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat tentang nikmat yang kalian dapatkan. Kalau dikasih 2, ya pertanyaan 2. Kalau nikmatnya 3, ya 3. Kalau nikmatnya 9, ya 9. Kalau IQ-nya 110, pertanyaannya tentang 110. Kalau IQ-nya 170, nah yang ditanya 170. Allah nggak zalim. Kita yang suka membanding-bandingkan anak misalnya, baik anak kita dengan anak kita atau anak kita dengan anak orang. Jadi pengennya keluar dari apa yang sudah Allah tetapkan, padahal kan nggak harus demikian. Wallahu ta'ala bisa mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz wa iyyakum. Semoga Imam Ibnu Qayyim, Ustaz, tim serta seluruh kaum muslimin senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon nasihatnya Ustaz, mana yang harus saya prioritaskan antara membantu kakak mengurus dan mempersiapkan anaknya untuk berangkat sekolah atau mengikuti kajian rutin pagi. Kakak saya berangkat kerja pagi-pagi sekali sehingga tugas menjaga anak pun dimulai dari pagi bersamaan dengan waktu kajian. Selama ini saya melepas kesempatan mengurus anak tersebut dan menyerahkan pada adik usia 28 tahun yang tidak punya jadwal kegiatan di waktu pagi. Namun demikian hal itu membuat saya jadi merasa bersalah, seperti egois. Apa yang sebaiknya saya utamakan, Ustadz, kajian kah atau mengurus anak? Mohon nasihatnya, barakallahu fikum. Ya, terima kasih jazakallahu. Yang pertama, tidak ada kontradiksi antara kajian dan mengurus anak. Bahkan untuk mengurus anak itu kita butuh ilmu. Kita butuh ilmu. Kita butuh kualitas diri. Kan untuk mendidik anak itu kita paling nggak kita punya 2 ilmu kan. Yang pertama, ilmu untuk diri kita dan kualitas iman dan ketakwaan kita. Lalu yang kedua, ilmu tentang bagaimana mengurus dan mendidik anak tersebut. Artinya faqidu syai' la yu'ti, orang yang tidak punya itu nggak mungkin bisa memberi. Kalau kita nggak ngerti ilmunya, kita nggak ngerti ilmunya, maka kita nggak akan mendapatkan kualitas diri yang bagus. Kita nggak tahu ilmu tentang ikhlas, kita nggak akan bisa ikhlas. Kita nggak ngerti ilmu tentang ridho, kita nggak akan bisa jadi ridho. Kita nggak ngerti ilmu tentang sabar, kita nggak akan jadi orang yang sabar. Kita nggak ngerti tentang larangan marah-marah, kita cenderung akan jadi orang marah-marah. Kita nggak ngerti ilmu tentang qanaah, otomatis kemungkinan kita nggak qanaah. Kita nggak ngerti tentang iman, tentang takdir, kemungkinan besar kita akan galau. Nah, kalau itu kita miliki semua, itu nih, yang masalah-masalah tadi itu kita miliki semua, terus anak itu mau kita didik pakai apa? Gimana cara kita didik anak?
Gimana cara ngurus anak kalau kita nggak sabar? Emang ngurus anak gampang? Ngurus anak itu butuh sabar. Nah gimana kita sabar? Kita harus punya ilmunya. Gimana punya ilmunya? Kita harus belajar. Jadi itu kebutuhan. Itu amunisi kita. Itu sumber gizi kita, hadirin. Allah Ta'ala alam bisawab. Terus yang berikutnya, ini ketika kita menyerahkan kepada adik di waktu kajian, kan waktu kajian nggak dari pagi sampai siang juga kan, apalagi dari pagi sampai sore apa ya kita kajian terus kan, enggak, paling cuma sejam atau bahkan seringkali nggak sampai sejam. Maka itu bukan egois, itu bagi-bagi peran. Bedakan antara egois dan bagi-bagi peran. Bahkan kalau kakak kita mengerti konsep, kakak kita akan minta secara khusus agar kita istiqomah ikut kajian dan jangan pernah tinggalkan kajian tersebut. Kenapa demikian? Karena kakak kita ngerti kalau kita ikut kajian otomatis kita dapat pahala, kita dapat keberkahan di hari itu, iman kita nambah, ilmu kita nambah, dan otomatis itu akan mempengaruhi performa kita dalam mendidik anaknya. Itu Pak. Jadi seharusnya kakak kita atau adik kita atau siapapun itu mendukung kita ikut kajian. Udah, pokoknya jangan ada yang ganggu ya. Dia harus ikut kajian. Kenapa? Karena kalau dia ikut kajian, nanti dampak positifnya ke kita semua. Gitu harusnya. Berkahnya nanti kita akan kena juga. Tanya sama seluruh orang tua. Ketika orang tua nggak bisa megang anaknya langsung dan terpaksa harus menyerahkan anaknya untuk diurus oleh pihak lain, tanya orang tua, mereka tuh punya harapan yang ngurus anaknya itu temperamen atau sabar gitu. Sabar, emosional atau emosian atau tenang, berilmu atau bodoh, gitu aja. Semua orang tua sepakat, kita pengen yang megang anak kita itu yang berilmu, yang sabar, yang tenang. Nah itu kan harus terus belajar. Jadi ini kebutuhan semuanya, ini bagi tugas dan bagi peran. Wallahu ta'ala alam bisawab, mungkin itu. Dan dalam riwayat Umar bin Khattab, hadirin, kan Umar ketika tidak bisa ikut kajiannya Rasulullah SAW, kan beliau akan ke tetangganya atau ke orang dekatnya untuk bertanya. Jadi kalau Umar nggak bisa, maka salah satu dari orang dekatnya itu ikut kajian. Agar apa? Agar tetap dapat ilmu. Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ibnu Qayyim, Imam Nawawi, dan seluruh ulama. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menjaga dan merahmati Ustadz dan keluarga, seluruh tim, dan seluruh umat muslim di seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, afwan sangat di luar tema. Saya saat ini ada di masa sangat futur. Saya sangat benci dengan diri saya ini. Saya mau menyimpan benci hampir setahunan, tapi saya tidak mau jadi seorang pembenci, apalagi benci saudara seiman saya. Tapi kadang saya suka mengumpat sendiri, tapi saya menyesal kemudian seperti itu. Padahal beliau sudah minta maaf, tapi entah hati ini sulit memaafkan kata-kata buruknya. Saya juga takut dengan keadaan saya ke depan, padahal saya tahu apa yang Allah takdirkan untuk saya terbaik dan lebih baik dari apa yang saya inginkan selama ini. Selama ini saya tidak pernah kecewa dalam berdoa kepada Allah, tapi kekhawatiran itu muncul, padahal Allah sangat baik. Allah menahan dan menjauhkan, pasti ada hikmahnya, hanya saya yang egois. Belum lagi ada ketakutan dari saya karena dosa dan doa bodoh saya, karena dosa dan doa bodoh saya. Mohon masukannya Ustadz, kiat apa yang harus dilakukan, karena jujur dalam ibadah
saya merasa hambar dan di sosial cenderung tidak mau bertemu banyak orang, hanya ingin ada bersama keluarga saja. Semoga Allah mengampuni dosa saya dan memberikan ketenangan ke hati saya dan memberikan kelezatan saya dalam beribadah. Jazakallahu khairan. Semoga Allah mudahkan untuk menjawab. Jazakallahu wa iyyakum. Adapun kelezatan dalam beribadah, kuncinya sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Nabi SAW mengatakan an yakuna Allah wa Rasulullah ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama kata Nabi SAW, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dibanding siapapun. Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada siapapun. Yang kedua, Allah yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Yang kedua, kita mencintai orang karena Allah. Kita mencintai orang tuh karena Allah, bukan karena pribadi, bukan karena personal, tapi karena Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu yang ketiga, kita benci jatuh ke dalam kekufuran setelah Allah kasih hidayah kepada kita, sebagaimana seseorang benci dan tidak mau dilemparkan ke dalam kobaran api neraka. Jadi ketika kita dapat hidayah, benar-benar kita jaga hidayah tersebut dan kita nggak mau jatuh ke lubang nista dosa lagi, nggak mau kita jaga. Nah, kalau tiga hal itu kita miliki, otomatis kita akan mendapatkan kenikmatan hidup. Itu otomatis. Itu sabda Rasulullah SAW. Jadi Allah dan Rasul lebih kita cintai, lalu cinta kepada seorang karena Allah, dan ketika kita benci terhadap kekufuran dan nggak mau jatuh, Allah Ta'ala bisa. Dan kita butuh lingkungan, hadirin. Kita butuh ilmu, kita butuh guru, kita butuh teman-teman yang soleh atau soleha. Kalau kita perempuan, kita butuh sahabat-sahabat yang soleha. Kita butuh lingkungan. Dan banyak-banyak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun belum bisa memaafkan orang, itu bukan karena perilaku tuh orang buruk kepada kita semata. Kita tuh belum bisa memaafkan orang karena kita kurang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukan karena perbuatan itu buruk. Itu orang-orang musyrik Quraisy itu kurang buruk apa sama Nabi SAW, tapi belum bisa memaafkan. Kenapa? Karena dalam hati Nabi SAW fokusnya bukan ke makhluk, keingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang nggak mudah gitu. Dan yang bicara nggak lebih baik daripada yang mendengar, tapi saya hanya menyampaikan resepnya. Semoga kita bisa mengamalkan dengan segala kelemahan kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ibnu Qayyim, Ustadz, tim, serta peserta kajian dan seluruh umat muslim. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyak. Mohon maaf Ustadz, izin bertanya terkait sholat dan rasa berat untuk mendirikannya. Jadi saya sudah Islam semenjak lahir karena orang tua saya Islamnya sangat baik. Hanya saja pada saat remaja dan merantau saya sempat menjadi semacam ateis, mencari agama-agama yang benar, mencari-cari agama yang benar karena tidak yakin dengan Islam. Kondisi itu berlangsung cukup lama, jadi selama 4-5 tahun saya tidak mengerjakan sholat, puasa, dan lain-lain. Alhamdulillah kondisi membawa saya kembali percaya pada Islam, mungkin karena doa orang tua juga. Anehnya dan sedihnya, meskipun saya suka ikut kajian, baca buku, bahkan bisa hafal Al-Quran, saya masih sangat sulit untuk sholat 5 waktu. Kadang saya sholat, kadang saya tidak. Tapi ketika meninggalkan juga saya nggak yang gimana-gimana. Padahal waktu kecil saya telat sholat saja bisa sampai nangis. Suami saya juga sudah selalu ngingetin saya untuk sholat, tapi saya malah suka malas-malesan. Padahal saya paham sholat itu penting. Kalau diminta jelasin kenapanya kayaknya saya bisa bawa ayatnya, haditsnya, tapi kenapa hati saya batu sekali ya, bisa-bisa saja kalau nggak sholat. Apa ini karena dosa-dosa saya bertahun-tahun tidak sholat? Apa saya harus diruqyah, tobat nasuha,
dan apa suami saya harus ambil langkah memukul saya tiap saya tidak sholat, tapi kayaknya suami saya juga nggak tega. Jadi saya sudah taubat nangis-nangis, sholat full seminggu, tapi habis haid biasanya saya drop lagi. Ada beberapa hari nggak sholat sebelum akhirnya iman saya naik. Jadi masalahnya adalah ketika iman saya turun, iman saya drop banget sampai minus. Bagaimana ya Ustadz? Minta masukan dan nasihatnya. Terima kasih, jazakallahu khair. Alhamdulilladzi afana mimma ibtalaha bi wa faddalana ala katsir mimman khalaqa tafdila. Yang pertama, ini menunjukkan bahwa ilmu itu bukan maklumat. Buktinya beliau bisa sampaikan ayatnya, hadisnya, tapi susah. Dan ini menunjukkan bahwa ilmu itu di hati, bukan di kepala. Bisa kita kasih, kata beliau kan tadi, saya bisa bawakan ayatnya, hadisnya, tapi kenapa hati saya batu sekali? Itu poin. Jadi kita harus tahu akar masalah. Akar masalahnya di hati. Dan bagaimana merubah ilmu yang maklumat tersebut menjadi ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Dan caranya adalah dengan memuliakan ilmu, memuliakan Allah Subhanahu wa taala, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimuliakan. Jadi hadirin Allah muliakan, hanya dengan memuliakan ilmu kita bisa mendapatkan ilmu nafi. Mulai dari niat, lalu sikap, posisi duduk ketika kajian, mencatat, lalu minta pertolongan sama Allah, dan kalau ada kajian offline, datang kajian offline, karena itu penting untuk memuliakan ilmu. Lalu berusaha diamalkan ilmunya, dan kalaupun awal-awalnya agak hambar, nggak masalah, karena kebaikan itu kebiasaan. Nabi SAW mengatakan kebaikan itu kebiasaan, harus dibiasakan. Kebaikan itu kebiasaan. Lalu kerjakan amalan-amalan yang bisa melembutkan hati kita. Perbanyak zikir pagi petang jangan sampai lewat. Perbanyak bertasbih, perbanyak bertahmid, perbanyak bertakbir, perbanyak istighfar. Ini penting, perbanyak istighfar. Itu melembutkan hati. Lalu harus lagi-lagi punya lingkungan, hadirin, punya sahabat-sahabat yang soleha. Punya lingkungan itu penting. Itu kebutuhan jiwa, kata para ulama. Punya sahabat-sahabat yang soleh itu kebutuhan jiwa. Apakah perlu taubat? Ya, selalu perlu taubat. Taubat itu kewajiban seumur hidup, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Apakah saya harus diruqyah? Ruqyah diri kita sendiri dengan apa? Dengan baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, baca sebelum tidur, baca dua ayat terakhir Al-Baqarah di waktu malam, baca doa sebelum tidur, baca pagi petang, baca Al-Quran, dan rutin baca Al-Baqarah di rumah kita. Itu poin. Dan lain-lain. Allah ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ibnu Qayyim, keluarga. Semoga Allah menjaga, melindungi Ustadz, keluarga, serta tim dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustadz izin bertanya, mengapa ketika salat sunnah itu lebih khusyuk dibanding salat wajib? Apakah itu karena bisikan syaitan? Apakah itu ada yang salah dalam diri saya, Ustadz? Mohon pencerahan, jazakallahu wa iyyakum. Terima kasih pertanyaannya. Itu salah satu talbis iblis, hadirin. Karena syaitan tahu pahala sholat wajib itu jauh lebih besar. Makanya kita berusaha dipalingkan di sholat wajib. Oleh karena itu perbanyak isti'anah, perbanyak minta pertolongan kepada Allah.
Lalu jangan terburu-buru kalau salat wajib. Makanya pentingnya siap sebelum waktunya. Udah jaga wudhu gitu loh. Terus sholat, kalau ada rawatib dulu qobliyah. Kalau nggak ada, kita bisa sholat di antara dua adzan, maksudnya adzan dan qomat. Itu semua ngebantu kita untuk mengkondisikan hati kita sebelum salat wajib tersebut. Doa di antara adzan dan qomat itu kan salah satu fungsi doa di antara adzan dan qomat kan untuk mengkondisikan hati kita sebelum salat 5 waktu. Lalu sekali lagi tanamkan la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya kekuatan kecuali pertolongan Allah, dan jaga sikap kita di luar salat. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.